Oke semua para pejuang SNBT UTBK 2023, di video kali ini Kak Sugeng akan bahas kayak sebuah soal gitu ya di UTBK 2022. Nah, soalnya kan bentuknya kayak gini. Jadi itu kayak apa ya? Kayak statistika. Cuma dia itu di dalam bentuk kayak deret gitu kan. Nah, ini banyak yang salah paham gitu para pejuang UTBK kemarin. Jadi banyak yang salah gitu ya. Banyak yang salah. Atau bahkan kebingungan gitu kan. Kok ada statistik di dalam barisan aritmatika misalnya, barisan geometri misalnya gitu ya. Nah, di sini Kak Sugeng akan bahas sebetulnya ini mudah asalkan teman-teman paham salah satu konsep dari statistik. Oke. Yang pertama, di sini teman-teman lihat ada sebuah soal diberikan dia itu data bilangan bulat terurut. Ya, jadi kalau dia terurut makin gede ya ke kanan makin gede gitu ya. Nah, katanya dia datanya itu tidak memiliki modus ya. Kalau dia tidak memiliki modus, teman-teman harus paham. Jadi gini, Kak Sugeng kasih jelas dulu ya kayak materinya gitu loh. Jadi kalau misalnya ada angka 2, 4, kemudian 6. Nah, data ini dia tidak memiliki modus ya, tidak Kak Sugeng bilang TM ya, tidak memiliki modus. Kenapa? Karena nggak ada data terbesar atau terbanyak gitu ya. Nah, modus itu kan data terbanyak gitu. Nah, kalau aja misal ada 2, 4, 4, 6, maka modusnya itu kan 4. Modusnya 4 gitu ya. Data terbanyaknya itu 4 gitu. Dia ada 2. Nah, terus gimana dong kalau misalnya ada data gini? 2, 2, 4, 4, 6, 6. Nah, ini modusnya berapa? Nah, kebanyakan orang dia ngejawab modusnya itu adalah ya udah modusnya ada 2, 4 dan 6 gitu kan karena sama-sama 2. Ya udah sama aja. Ya itu ya jadi dia itu sama aja kayak tidak ada modus gitu ya. Ya kan karena nggak ada data terbanyak. Gitu aja simpelnya. Jadi kalau 22, 44, 66 itu tidak memiliki modus. Nah, di soal ini kasusnya itu adalah 2M 5N 99. Nah, bagaimana caranya kalau dia itu tidak memiliki modus? Berarti si M itu harus 2 dong. Ya kan? Nah, ini harus 2. N-nya harus berapa? Harus 5. Jadi 22, 55, 99. Itu nggak ada modus. Berarti M ditambah N gampang dong. Berarti 2 ditambah 5. Yaitu tuh 7. Ya, jadi jawabannya D. Gampang ya teman-teman ya. Kalau udah bisa gini udah enak. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini juga ada soal tipe yang kayak gini. Jadi ada barisan aritmatika. Kemudian dia rata-rata gitu ya. Rata-rata 3 suku pertama adalah suku ke N. N-nya berapa? Nah, berarti teman-teman harus tahu dulu rumus UN. UN itu adalah A ditambah N-1 B. Kan gitu. Kita kotakin deh. Nah, di sini juga kan ada pertanyaannya itu adalah jumlah gitu ya. Atau rata-rata. Nah, kalau misalnya kita gunakan S3, ya S3 per 3 gitu. Boleh sih sebetulnya. Sama dengan UN, boleh. Tapi kayak lama gitu harus nyari SN dulu. Ya udah langsung aja sebetulnya. Ini data pertama ditambah data kedua gitu ya. Ini belum tahu nih data pertama keduanya berapa gitu ya. Kita cari tahu dulu deh nilai P-nya. Gimana cara mendapatkan P? Mendapatkan P itu gampang. Jadi kalau misal ada A, B, dan C, ini barisan aritmatika, maka 2B itu sama dengan A ditambah C, oke? Kalau dia barisan aritmatika, oke, kita tulis dulu rumusnya ya. Berarti di sini kita bisa dapat 2 kali 1 min P itu sama dengan 2 tambah 8, oke? Jadi 1 dikurangi P itu sama dengan, ini kan 10. 10 dibagi 2, yaitu 5 ya. 1 min P, maka nilai P-nya adalah berapa? Negatif 4, oke? Nah, kalau negatif 4 P-nya, kita dapat datanya itu ternyata 2 ya.
sama 5 ya kan, sama 8. Itulah dia barisan aritmatikanya gitu ya. Nah, berarti di sini langsung aja tambahkan ya. 2 tambah 5 tambah 8. Kan rata-rata kan gitu. Tulis di bawah aja deh. 15 ya. 15 bagi 3, 5. Sama dengan UN itu A-nya berapa? A-nya 2 ya. Ditambah N-1 berarti ya tulis N-1. Beda itu adalah suku setelah dikurangi suku sebelum. 8 dikurangi 5 boleh. 5 dikurangi 2 boleh. Dia sama-sama jawabannya 3. Itulah beda ya. Jadi 5 sama dengan 2. Ini 3 ya. Ditambah 3N min 3. Ya berarti di sini 3N ini aja minus 1 nih kalau kita jumlahkan. Minus 1 pindah ya jadi 6. Ya maka N-nya adalah 2. Selesai. Jadi yang A. Gitu ya teman-teman ya. Gampang kan sebetulnya ya. Nah kita lanjut nomor 3. Nah oke, sebelum kita lanjut nomor 3, Kak Sugeng ngasih info bahwa Kak Sugeng sedang membuka kelas part 6. Kemarin part 5 atau sekarang masih berjalan ya. Part 5 itu pesertanya 280 ya teman-teman. Sekarang di part 6 silakan teman-teman gabung. Ini khusus yang gelombang 2 sebetulnya. Nah ini pendaftarnya dari tanggal 17 sampai 11 Mei. Super intensif. Teman-teman investasi 100.000 doang. Nanti dapat 3 kelas super intensif. Wah keren banget ya. Dan 1 kali tryout. Pembelajarannya live via Zoom ya teman-teman ya. Kemudian diberikan rekaman PDF hasil belajar juga ya. Ada PDF, ada rekamannya pokoknya. Dan bisa konsultasi jurusan bebas. Nanti teman-teman daftar aja di sini atau di link deskripsi. Ya, jadwalnya ini sih. Hari Jumat sama Kak Sugeng 2 jam. Kemudian hari Sabtunya sama Kareta 2 jam. Minggunya Kak Nada 2 jam juga, nanti tryout lalu konsultasi bisa gitu ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman di nomor 3. Ini kita balik lagi kasus kayak nomor 1 ya. Udah teman-teman udah pada pinter nih. Berarti ada 2, ada M, ada 4, ada N, ada 7 dan ada 9. Berarti gimana caranya dia tidak memiliki modus? Waduh, Kak Sugeng nyamain aja jadi 2, di sini 4. Gak boleh. Dia ada modus gitu ya. Berarti di sini udah kelihatan ya bahwa M-nya itu adalah 3 ya kan? N-nya itu adalah boleh 5, boleh 6. Bebas ya, boleh 5, boleh 6 gitu ya. Nah, tapi yang mana yang benar? Coba. Nah, kalau ada 2 jawaban ini, teman-teman gak usah bingung. Ya udah, kan dia bilang yang mungkin nih. Yang mungkin. Ya udah kita cari. Kalau N-nya 5, jadi kan 3 kali 5 tuh 15. Ada nggak? Ternyata kan nggak ada di pilihan. Ya udah salah. Kalau N-nya 6, jadi kan 3 kali 6 berapa? 18. Ada nggak? Ada. Jadi jawabannya D. Gampang ya. Jadi jangan bingung. Kalau ada 2 jawaban, dicobain satu-satu. Pasti ada 1 jawabannya. Oke? Nah, untuk nomor 4, silakan ini buat PR ya. Buat PR. Dan tulis hasilnya di kolom komentar. Jika teman-teman ingin request video selanjutnya seperti apa, silakan tulis di kolom komentar ya. Nanti Kak Sugeng akan buatkan. Terima kasih. Semoga teman-teman bisa masuk PTN yang diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.